beliau pesan, batik ini sejatine pusaka, adalah pusaka. Jadi tidak boleh untuk sembarangan. Batinnya harus bersih, harus resik. Kalau kita berjualan misalnya, jangan sampai memanfaatkan keadaan. Kalau ada orang cari harganya sekian kita naikkan, itu tidak boleh. No, itu kita ini harga sekian, ya sudah harga sekian. Kalau ditanya bagaimana dan bagaimana, kita jelaskan jelas mungkin. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Israwan dan ini Bu Arti, istri saya. Saya menggeluti batik setelah purna tugas dari Petrokimia Gresik. Sebetulnya saya memulai itu sejak tahun 2009 akhir bulan November Desember untuk belajar, dan 2010 awal sampai sekarang memproduksi batik. Pada saat kami memilih kerajinan batik, sebetulnya tidak tahu sama sekali, dari nol. Jadi Bu Arti juga tidak paham tentang batik, apalagi saya, background saya orang teknik. Tetapi itu sudah menjadi pilihan karena saya melihat ada aktivitas yang sangat panjang dan fokus, itu bagus. Makanya saya harus fokus. Setiap hari harus fokus, yaitu dengan mengerjakan batik. Sehingga apa yang kami yakini itu harus kami kejar. Belajar dengan orang-orang yang mengerti batik, belajar secara otodidak. Pada saat berproses di situ, banyak juga yang senior-senior yang justru kalau ditanya itu kelihatannya kurang respect. Ya, bahkan ada mereka yang benar-benar sudah jadi, tapi menjerumuskan. Nah, pada saat kita belajar itu dan mendapat tuntunan mungkin ya, semuanya serba kebetulan. Iya. Kami membuat cap untuk motif sisik Banten itu di Solo. Di situ pesan canting capnya. Pesan canting cap itu kepada pembuat, orangnya sudah sepuh. Satu kalimat yang kami pegang hingga saat ini adalah, "Nak, kalau nguri-uri batik, artinya berkecimpung di batik, batin sampean kudu resik." Nah, hanya satu kalimat. Setelah saya pulang, saya tidak ngongsro-ngongsro, ya, maksudnya. Saya nek wong Jawa ngarani dionceki. Dionceki, apa ini maksudnya? Oh, berarti dalam menggeluti batik, karena beliau pesan batik ini sejatine pusaka, adalah pusaka. Jadi tidak boleh untuk sembarangan. Ya benar, batinnya harus bersih. Produk-produk awal dari Gria Batik Gresik itu menggunakan pewarna kimia. Setelah 2013, kami mulai tertarik menggunakan warna organik atau warna alam dengan menggunakan bahan yang sebetulnya sampah, yaitu kulit akar mangrove
yang banyak terdapat di pantai-pantai di sekitar Gresik ini. Jadi akar yang sudah tua kulitnya akan mengelupas dan akan terkumpul di sekitar itu. Itu yang kita ambil dan kita cuci, lalu kita ekstrak untuk menjadi pewarna batik, warna organik. Ini contohnya atau warna ya Pak alam. ya. Ini contohnya. Contohnya. Ini di kain warnanya sutra. kain sutra. Terus untuk ciri khasnya kita kan karena di sini kan penduduknya itu sebagian besar itu kan petambak bandeng ya Pak ya. Jadi kita memakai ciri khas ada sisik bandengnya. Jadi seperti ini. Bandeng. Ini kalau sisik bandeng ini ibaratnya kan gringsing, motif batik kuno. Gringsing itu, termasuk gringsing ya. Kemakmuran ya Pak ya. Kemakmuran ya, seperti itu. Jadi Gria Batik sendiri membuat motif-motif itu terutama budaya Gresik. Misalnya sisik bandeng. Kenapa kok kita buat sisik bandeng? Itu adalah pada saat zaman dulu itu Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim itu membantu perekonomian masyarakat Gresik. Nah, maka untuk mengingat itu kami membuat motif berupa sisik bandeng. Ya, sama ini Pak, motifnya apa ini? Dan lelakon. Membuat motif lelakon yang sebetulnya ini adalah corak daripada lukisan Mbah Mas Mundari di Damarkurung. Di Damarkurung. Ini yang kami buat semacam itu untuk mengingat jasa beliau, lukisannya yang sangat dikagumi. Agak kekanak-kanakan begitu ya, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Juga seperti Nogogiri, juga Siwalan atau Pudak, dan masih banyak lagi motif yang sangat ikonik di Gresik ini. Masih. Jadi dalam menggeluti batik ini sesuatu yang membuat saya kelihatan sangat bersemangat setiap harinya. Karena apa? Saya tidak pernah memikirkan yang lain-lain. Pagi bangun, olahraga, setelah itu melanjutkan membatik. Nah, apalagi permintaan dan tugas sebagai narasumber pelatihan batik di daerah-daerah 38 kabupaten kota di Jatim itu sudah mungkin 90%. Di situ jelas bermanfaat karena saya berkumpul dengan banyak orang. Iya, kenalan. Satu angkatan itu sekian puluh orang. Jadi bisa dihitung berapa orang yang pada saat saya temui itu orang-orang baru semua. Kalau seangkatan 30 sampai 50 ada 30 saja, padahal 38 kabupaten kota, itu sudah berapa orang. Jadi teman-teman saya memang dalam hal membatik cukup banyak, sampai lupa-lupa. Untuk merekrut tenaga pembatik, mengajari mereka membatik itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Gresik itu daerah industri, pabrik-pabrik besar, yang mana orang bekerja dapat penghasilannya jelas. Sementara kalau untuk membatik itu harus telaten, menunggu sampai beberapa saat, setelah itu
pasarnya harus dia upayakan sendiri. Nah, ini yang menjadi kendala. Tentu orang akan memilih yang mudah saja. Lebih baik sebagai pekerja pabrik, pekerja perusahaan yang besar-besar. Nah, tetapi ada juga beberapa yang berminat di situ. Cuman juga tidak lama. Justru setelah dia itu pinter, sudah bagus, bisa membuat batik-batik yang mahal, kenapa harus lari ke pekerja pabrik? Padahal kalau dia buat batik yang kita jual itu antara 1 juta sampai 12 juta, itu ya buatan dia. Kenapa dia nggak buat? Padahal sudah kita beritahu. Itu ada bahan, buatlah batikmu sendiri, ambil. Kalau sudah jadi, jualah di sini. Harganya tidak akan saya naikkan. Kamu bisa membuat di luar jam kerjamu. Misalnya jam kerja jam 8, kamu datang jam 6 sampai jam 8 membuat milikmu sendiri. Pulang jam 4, ya jam 4 sampai maghrib, kamu bisa membuat milikmu sendiri. Itu kalau setiap hari kamu lakukan, paling jelek, kamu menghasilkan 2 sampai 3 kain batik. Sudah berapa kalah gajimu? Itu pun sulit. Mengajak orang seperti itu, buka pikiranmu itu sulit. Malah dia lari ke pabrik. Nah, setelah itu datang ke kita. Wah, ternyata ya enak dulu ya. Saya masih bisa begini-begini. Sekarang ya sudah terlanjur. Sekarang dia semuanya serba terbatas. Hanya melihat nominalnya sesaat saja. Ya, memang di batik itu tidak untuk menggeluti di dunia perbatikan itu memang kita harus benar-benar usaha apapun kita harus cinta dulu dengan pekerjaan itu. Ya kan seperti itu. Jadi ada yang dulu buruh pabrik terus ikut di batik ya, ini yang di Gresik ya, itu akhirnya balik lagi ke pabrik. Ada seperti itu ya, macam-macam lah. Sebagai delegasi pameran batik di Paris UNESCO, itu selama 2 minggu. Kami menjalankan tugas di sana. Di samping fashion, ada beberapa batik kami yang difashionkan oleh 3 desainer, diantaranya Oscar Lawalata, ya. Terus ya Denny Kurniawan. Di sana khusus stand Gria Batik Gresik adalah workshop. Bagaimana cara membuat batik. Tadinya banyak yang melihat, tapi malu-malu untuk mencoba. Setelah 1-2 mencoba, ternyata luar biasa. Belum selesai pameran, persediaan kain yang kami sediakan habis. Ya. Ternyata mereka sangat antusias untuk belajar membatik. Mulai dari gambar ya, Mas. Dari gambar, mereka buat sendiri, gambar terserah mereka. Setelah itu dicanting. Nah, teknik nyantingnya ini yang lucu kadang-kadang. Wah, nggak sadar, mereka agak miring, tumpah. Kita memperkenalkan kalau batik kita dari bahan organik, pewarnaan alam lah, itu sangat itu ya, dia sangat heran gitu ya. Jadi seperti kayak kulit buah jolawe, kulit kayu akar mangrove, itu dia heran lah. Dengan gitu bapaknya itu dibuatkan deskripsi, jadi warnanya nanti jadinya seperti apa. Terus untuk pameran di batik sehelai batik itu bapaknya membuat prosesnya, bahan dari apa, kainnya, terus prosesnya berapa hari untuk nyanting, berapa hari, terus bahan warnanya itu dari kulit buah jolawe ya, terus kulit buah rambutan, itu semua kita siapkan, ada contoh-contohnya. Jadi mereka juga sangat kagum. Dan ada yang sampai canting ya Pak ya, mau dibeli ya, canting. Karena dia itu melihat itu canting itu aneh. Jadi dia mau beli untuk hiasan dinding, sampai seperti itu ya. Jadi memang kalau
bangsa Eropa itu sangat menghargai dengan handmade ya, karya ya. Dan apalagi untuk warnanya pakai warna organik. Ya. Karena di sana tidak boleh memakai warna untuk sintetis ya, seperti itu. Jadi manfaatnya jelas. Saya merasa bahwa aktivitas yang demikian padat, capek sih, iya. Enggak. Tapi di pikiran menjadi fresh. Kalau saya capek, ya udah tidur begitu aja. Dimanapun lah, di jalan pun saya mesti begitu, tidur. Nanti bangun fresh lagi. Nah, alhamdulillah sampai usia 65 tahun ini saya masih aktif di sepeda, olahraga sepeda. Ya, untuk cari sehat saja, bukan atlet. Jadi kalau pelatihan ke daerah-daerah kemanapun, saya pasti bawa sepeda ya. Iya. Sepeda itu wajib itu kelihatannya. Jadi kemanapun, di sana mengajar, di sana juga rekreasi, juga olahraga. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ya fisiknya tidak membuat susah lah. Jadi berkecimpung dalam dunia batik ini sangat banyak manfaatnya dan berkah lah bagi kehidupan kita berdua. Jadi secara finansial juga cukup mendukung. Namanya orang cukup itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Tapi yang penting kita kepuasan batin. Ya. Batik kita diapresiasi, kita juga banyak teman, ya kan? Ya, banyak manfaatnya lah. Juga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum mempunyai lapangan pekerjaan, dan bisa bagi ibu-ibu itu bisa menambah income keluarga daripada ngerumpi ya, nganggur di rumah ya. Doa restu seorang ibu, orang tua itu luar biasa. Sehingga apa yang saya inginkan itu lebih dari ekspektasi saya semula. Yang maunya di rumah saja untuk membatik, sekarang alhamdulillah bisa keluar negeri, 3 negara untuk mempromosikan batik. Dan itu semua tugas dari pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, dan yang paling seneng bisa jalan-jalan di sana gratis lagi. Gratis dan dapat honor juga ya. Alhamdulillah.